Kalau kehilangan dapat musibah, maka ucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan dengan keikhlasan dapat ganti jauh lebih baik. Dan Ummu Salamah melakukan betul itu. Kenapa Ustaz? Ketika suaminya meninggal, istri kalau ditinggal suami yang baik, sedih nggak kira-kira? Tapi dia jawab dengan kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Ummu Salamah, betul itu. Allah Ta'ala balas bagaimana yang disampaikan Rasulullah jauh lebih baik. Loh kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Wa fil ayatil ukhra wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadathum imana. Wa qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabi. Wa fil hadisil ukhra, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari kalimat hamdalah, wujud rasa syukur yang senantiasa disampaikan oleh hamba-hamba Allah kepada Allah Ta'ala. Kalimat alhamdulillah itu punya pesan dan makna, tak hanya ekspresi rasa syukur, tetapi Allah ingin menunjukkan tentang posisinya, kedudukannya yang sedemikian mulia dan sedemikian tinggi di hadapan makhluknya, karena pesan kemuliaan itu hanya dari sisinya. Jadi tak pantas kita menerima pujian kecuali mengikuti ukurannya. Manusia itu kalau ingin memuji makhluk itu harus ada ukurannya, dan alhamdulillah itu menjadi ukuran paling sempurna dan menyelamatkan mereka yang memuji dan menerima pujian. Kalau ada hamba Allah kaya, sukses, dapat prestasi besar atas hidup dunianya, perusahaannya semakin banyak, karyawannya semakin banyak, investasinya semakin besar, akses permodalannya juga semakin besar. Apa yang harus kita lakukan terhadap dirinya? Kalau kita mau memuji dirinya terkait dengan kesuksesan hartanya, maka ingatlah bahwa Qarun itu pernah disebutkan dalam kitab suci Al-Quran, makhluk Allah di antara manusia yang juga sangat berprestasi atas keterampilan, kekuatan, sehingga kemudian dia menjadi sangat kaya dan betul-betul kaya raya. Tapi pantaskah Qarun kita puji kalau kita melihat sejarah dalam kitab suci Al-Quran di masanya Nabi Musa alaihissalam? Kalau kita puji, maka mungkin Anda akan namakan salah satu putra jenengan dengan nama Qarun, kan gitu. Tapi tak satu pun di antara kita orang beriman menamakan anak-anak kita dengan nama Qarun. Walaupun Anda kalau menemukan harta di bawah tanah itu, ketika Anda mau bangun rumah atau bercocok tanam, tiba-tiba ketemu sesuatu yang punya nilai, Anda sebutkan, wah saya dapat harta. Nah, Qarun itu Anda sebut-sebut, tetapi nama Qarun itu tidak kita sematkan pada
sebuah bagian dari harapan kita, karena Qarun itu ternyata dengan kekayaannya menjadi hina karenanya. Demikian pula kalau besok tanggal 14 Februari, mungkin hari ini ada hamba-hamba Allah yang sudah mendaftarkan diri di KPU, siap menjadi wakil Anda, siap menjadi pejabat ya, bukan penjahat, pejabat. Jadi yang mewakili Anda dalam kedudukan sebagai pejabat daerah ataupun negara, dalam kapasitas sebagai capres ataupun cawapres. Bisa jadi mereka akan menjadi pemenang dalam tanda petik karena memperoleh kuota suara yang memenuhi dan mengalahkan yang lain sebagaimana kuota yang diminta. Tentang prosentasi banyaknya dan juga perbandingannya di tiap-tiap wilayah dan daerah. Sukses dia. Dia sudah mempersiapkan tim sukses namanya. Jadi kalau nggak terpilih ya dianggap tidak sukses ya, atas upaya dan ikhtiar dan usahanya. Maka kira-kira apa pantas kita puji dia kira-kira atas kesuksesan yang diraih untuk memperoleh kepercayaan itu atau amanah itu kan. Ini sebuah teka-teki yang harus Anda pecahkan, karena kita harus hati-hati betul. Karena sungguh ada yang pernah lebih berkuasa daripada para pejabat-pejabat yang pernah hadir di negeri kita ini, yakni Fir'aun. Dalam kisah yang Allah Ta'ala juga ungkapkan dalam Al-Quran, itu ternyata juga kepemimpinannya hampir tanpa periodisasi, nggak dibatasi. Kalau presiden kan masih dibatasi, itu hanya 2 periode. Makanya presiden kita ini minta perpanjangan 3 periode tertolak karena undang-undang. Karena nggak punya partai, nggak punya kekuatan betul di parlemen. Walaupun sudah banyak diwacanakan, ya akhirnya tertolak juga. Dan akhirnya ya berupaya untuk tetap ingin berkuasa dalam tanda petik. Dengan menurunkan itu bagian dari orang-orang yang dianggap bisa melanjutkan kekuasaannya. Itu fakta, ini nyata. Kalaulah mereka menang, akankah kita ucapkan kemuliaan? Maka sungguh ada yang namanya Fir'aun, itu penguasa yang luar biasa juga. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam saat diminta untuk berhadapan dengan Fir'aun, ada doa yang sangat spektakuler, yang sesungguhnya hadir dan kita bisa dengar dan seringkali juga kita bacakan saat kita menghadapi sebuah problem yang berat atas urusan dan masalah, untuk meyakinkan seseorang mengikuti jalan pikiran kita, mengikuti arah kita dan mengikuti program kita. Doa itu adalah Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa alaihissalam sadar betul bahwa yang dia harus persiapkan lebih dulu adalah kelapangan hati, karena dia tidak membawa bekal apa-apa kecuali keimanan dan keyakinan yang menggerakkan dirinya untuk mematuhi perintah Allah, untuk mengajak Fir'aun itu kepada Robnya. Yang walaupun kita lihat dalam sejarah yang muncul adalah penolakan dan peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat, yang ternyata bahkan Musa dan para pengikutnya pun sempat dikejar-kejar sampai mau dibantai dan dihabisi. Tapi atas pertolongan Allah lah sesungguhnya kita ingin menyaksikan bahwa kemuliaan itu bukan pada kekuasaan Bapak-Bapak, tapi kemuliaan itu adalah saat hamba-hamba Allah bisa dilapangkan dia punya hati dan dada, sehingga semua urusannya diharapkan untuk bisa mudah dan ringan. Itu bagian dari ingin menyampaikan atas lesan yang bisa jadi sulit untuk mengatakan atau berkata-kata, dan puncaknya adalah orang bisa paham atas ajakan dirinya. Inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah kita yakin dan meyakini betul menjadi bagian dari hikmah dan pelajaran yang besar dalam kehidupan kita bersama hari ini. Karena baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah Allah temukan dengan malaikatnya yang bernama Jibril, dibacakan ayat-ayatnya, disampaikan risalahnya, dan hari ini bisa diwariskan atas kita bersama dalam rangkaian kitab suci yang disebut Al-Quran, 30 juz 114
surah, 6.236 ayat. Dan hari ini dalam bentuk lafaz, dalam bentuk kalam yang bisa dibaca oleh siapapun yang ingin mendapatkan kemuliaan di dalamnya. Inilah Al-Quran, suatu yang dijaga oleh Allah sampai akhir masa, akhir kehidupan ini. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini Allah Ta'ala turunkan peringatan-peringatan dalam Al-Quran itu, dan Allah berjanji akan menjaganya itu sampai akhir kehidupan yang ada di buminya Allah Ta'ala itu. Saudaraku iman filah rahimani rahimakumullah, bahagia bersama Al-Quran. Itu saat saya ditanya oleh panitia masjid ini untuk bisa ngisi kultum atau apapun namanya pada maghrib sampai menunggu kita melaksanakan sholat isya berjamaah di Masjid Nur Mirah. Kita doakan mudah-mudahan yang hadir di tempat mulia ini mendapatkan rahmah kasih sayang Allah melalui jalur Al-Quran. Kenapa Ustadz? Dzalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah saat Allah ingin bicara tentang kemuliaan dalam bentuk ketakwaan. Kalau kita ingin tahu kemuliaan yang sesungguhnya, itu bukan dari jasmaniah, dari maliyah, dari prestasi dunia, tapi ternyata adalah ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum usikum wa nafsi bitaqwallah. Itulah wasiat-wasiat utama yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah saat berjumpa dengan para sahabat, untuk saling mewasiatkan atas kehidupan ini agar senantiasa berpegang pada ketakwaan. Karena orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah yang paling bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang bertakwa itu orang yang mengikuti jalur hidayah. Dan jalur hidayah itu adalah yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran yang bentuknya lafaz itu. Alhamdulillah oleh Allah, saya jadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Quran di Iskarima. Itu salah satu mata kuliah yang saya diminta ikut bantu ngampu menyampaikan kepada mahasiswa. Itu mata kuliahnya adalah Ijazul Quran, jadi mukjizat Al-Quran. Ini sebuah perkara yang menarik sebenarnya, karena kalau dilihat dari kalam dan kalimatnya, ijaz itu diambil dari kata mukjizat, ajaza. Dalam bahasa Arab, ajaza itu artinya mengalahkan, menundukkan. Siapa yang ditundukkan? Ya, mereka yang ingin melawan, mereka yang ingin mengingkari, dan mereka yang ingin membantah. Mendapat awalan mukjizun. Mukjizun itu orangnya, orang yang bisa mengalahkannya, orangnya, personnya. Nah, siapa personnya itu? Ya para nabi, para rasul itu. Karena di istilah, di terminologi kata mukjizat, nah, itu ya yang hanya Allah berikan kepada nabi dan rasul. Kalau bukan nabi dan rasul, namanya bukan mukjizat sesungguhnya. Nah, yang menarik, harusnya kan mukjizun mendapat akhiran tak marbutoh, mukjizat. Itu ada tak marbutoh, makanya menjadi mukjizat. Itu kenapa tak marbutohnya? Kalau dalam kaidah bahasa Arab, tak marbutoh ini menunjukkan isim mubalaghah, superlatif yang meyakinkan betul tentang kekuatan itu, tentang kedahsyatan itu, dan tentang apa, kemenangan itu. Kemenangan apa ya? Ya orang yang dapat mukjizat ini. Karena Allah ingin mengalahkan orang-orang yang menentangnya yang melalui mukjizatnya. Nah, kalau kita bicara ijazul Quran, ternyata menarik. Para ulama Quran membahas itu, tentang mukjizat para nabi-nabi yang pernah Allah turunkan sebelumnya. Dan para ulama ternyata punya kesimpulan yang sama, bahwa mukjizat nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad itu semua sifatnya adalah materi, di penampakan. Contohnya apa? Kapalnya Nabi Nuh itu. Kapalnya Nabi Nuh kan bentuknya materi kan itu. Safinatun Najah. Siapapun yang mau naik, bagian dari keselamatan yang Allah ingin berikan.
sebagai mukjizatnya untuk memenangkan orang-orang beriman yang meyakini naik di kapal yang Safinah An-Najah, Safinatun Najah, apa yang menyelamatkan itu. Nah, itu sifatnya materi, dan materi itu ya ada batasnya, dia akan ada akhirnya. Hari ini Anda ketemu kapal Nabi Nuh, kira-kira dapat apa kira-kira? Sudah bentuknya saya nggak ngerti, tetapi andaikan dulu sebagaimana diriwayatkan itu terdiri dibangun melalui kayu-kayu dari pohon-pohon yang ditanam terlebih dahulu, maka kayu-kayu itu pastilah sudah lapuk, sudah nggak ada nilai harganya, kecuali ya orang ahli arkeolog yang mungkin akan melakukan penelitian tentang usianya, bentuk pohonnya, tumbuhannya, dan sebagainya. Demikian pula dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam yang bisa berubah menjadi ular, bisa membelah lautan menyelamatkan umatnya. Itu semuanya materi, semuanya materi, semua penampakan. Kalau hari ini Anda megang tongkatnya Nabi Musa, yang nggak ada istimewanya Anda. Apa, jangankan mau membelah lautan, belah peceraian di depan aja nggak bisa itu dengan tongkat itu. Karena materi itu ada ukurannya, ada batasnya, dan ada usainya. Ayo, termasuk kemahiran yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam dengan penyembuhannya. Walaupun sekarang banyak orang kepengen jual, saya pernah ditawari itu, ada orang jual, Ustaz tak kayak ilmu Nabi Isa itu, ilmu Nabi Isa itu apa? Jenengan begitu saya kasih itu sesuatu, jenengan nanti seperti kemampuan Nabi Isa menyembuhkan orang sakit. Bedone karo ponari apa, saya tanya gitu. Nah, kadang-kadang, oh itu betul Ustaz. Saya perhatikan dia cerita macam-macam, ujung-ujungnya tapi ya caranya dapatkan itu kan, kita ingin tahu syariahnya, thariqah jalannya, apakah dengan menyekutukan Allah atau yang lain, atau mungkin jangan-jangan ada kesirikan. Ternyata tiba-tiba dia langsung mengungkapkan, ada Ustadz apa, maharnya selawe yuto. Wah gitu, ternyata nganggo mahar barang ini, jangan-jangan ini ilmu jin itu kadang-kadang. Nah, itu kan beda. Makanya selain mujizat itu nanti ada karomah, ada sihir. Itu dalam urusan keyakinan akidah. Jadi keistimewaan Musa itu memang bisa muncul. Dalam Islam itu urusannya bukan sekedar hasil, bukan sekedar sembuh, bukan sekedar kaya, tetapi syariahnya itu ngikuti jalan atau tidak. Karena ada dengan cara thariqah, dengan syariah yang tidak ngikuti jalan. Ukurannya apa? Batu ujian mihnahnya apa? Ya Al-Quran itu sendiri kan itu. Dalam Quran kan jelas iya karena budu, wa iya karena nasta'in. Walaupun orang dengan istilah bahasa ini tak titipi pegawai saja namanya khodam. Khodam jinnya ini ya ahli sakti, itu bisa ngobati. Ngobati apa? Ini masuk angin jenengan dikeroi. Atau apa. Bahkan bisa ngoperasi amandel tanpa berdarah-darah. Bisa ngambil. Kalau kita harus perlu alat bekam, fasdu itu harus disayat, itu hanya tinggal disebul, tinggal dicopot sama dia, darah itu bisa bercucuran, nutup sendiri, dan seterusnya. Saya diprotes sama jamaah ketika jelaskan ini, lah betul Ustaz, saya pernah punya keluarga gue karo dokter yo sangat kabeh, ini malah karo gue mari, itu hukumnya piye Ustaz? Lah itu. Bukankah hidup ini bukan sekedar hasil? Kena kepengen sugih ya raiso kemudian terus ngerampok, kan nggak bisa. Karena syariahnya nggak Anda penuhi itu. Mengikuti ridho Allah atau mengikuti jalannya. Itu Anda melanggarnya dengan cara-cara yang jelek dan jahat. Saya dulu pernah KKN di Blotongan. Blotongan itu daerah Solo Tigo. Solo Tigo mau keluar arahnya itu dulu ada tempat ya. Kita KKN, saya masih ingat betul itu waktu di perkuliahan kok sering dikirimi kambing-kambing gitu, tapi dalam bentuk daging. Ternyata di sana ada orang pinter yang ya kedoknya ya seperti pesantren gitu tuh, tapi bisa menyembuhkan dengan minta fotonya terus dialihkan ke kambing. Jadi maharnya beli kambing sama proses mahar itu. Jadi nek jenengan sakit jantung itu ya, jantungnya terus yang rusak itu ditransfer neng kambing. Dan kambing itu dibelah, didelok jantungnya ya rusak ya. Sakit kulit ya ngono. Kalau sakit kulit bisa digitukan dan boleh, mungkin Prof Haryono nggak payu itu kan. Artinya dokter-dokter mungkin nggak akan laku, nggak akan bisa. Tapi betul itu, dia bisa lakukan itu. Dan orang dari jarak jauh aja bisa dikirimkan. Islam ini kan nggak kenal hanya sekedar berhasil atau tidak,
Tapi syariahnya ini penting kan itu. Jadi aturannya itu ngikuti atau tidak. Kalau nggak ngikuti ya itu pesannya nanti bermasalah. Karena yang hadir pada diri seseorang bukan betul-betul kesembuhan. Bahkan kalau di misionaris itu bahkan dikemas sedemikian rupa, yang saya pahami, saya ketahui dari mereka sendiri, saya minta maaf, itu yang ahli-ahli memainkan seperti itu, bahkan untuk jadi misionaris, berkhutbah itu, cari orang-orang yang sakit, yang lumpuh, dan seterusnya, disembuhkan seketika saat itu. Mungkin Anda akan bilang bohongan, tetapi betul itu, lumpuh, tiba-tiba bisa jalan. Wah, itu dia katakan ilmu-ilmu dari Tuhan, dan sebagainya, dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah paham, tidak pernah mengerti, bahwa ada wasilah yang sesungguhnya bisa digunakan para kahin. Makanya wa min syarrin nafasati fil uqad, itu sudah disinggung dalam Quran. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi itu menjadi prioritas pertama dalam urusan ketakwaan. Urusan kita itu bukan sekedar jasadnya sehat, oh ini jadi sugih, tetapi bagaimana sesungguhnya cara mendapatkannya itu kan itu. Prosesnya kayak apa? Karena ada hal-hal yang tak kita lihat dari sisi indrawi, penampakan, tetapi itu hak, itu nyata. Dan perbuatan siapa Ustadz? Ya, perbuatan setan, perbuatan iblis melalui tangan para buhul-buhul yang ditiup oleh para dukun-dukun itu kan itu. Nah, ini fakta, ini nyata. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan itu kerja-kerjanya menjadi sangat sempurna apabila yang meniupkan itu. Dalam ilmu tafsir menarik itu. Kenapa di situ disebutkan dukun-dukun perempuan itu, wanita-wanita? Apa bedanya dukun perempuan dan dukun laki-laki kira-kira? Anda pernah belajar ilmu perdukunan belum? Kenapa kok Quran menyatakan yang meniup itu perempuan, bukan laki-laki kira-kira? Oh, itu ada penjelasannya loh ternyata. Kenapa perempuan? Kenapa perempuan? Hah? Winek podo-podo dukune, saya minta maaf, itu ilmu kerjasama iblis paling kuat itu ternyata malah dengan perempuan, bukan dengan laki-laki. Saya mohon maaf itu. Jadi perempuan-perempuan di sini punya potensi untuk jadi dukun yang hebat sebenarnya. Kalau mau itu betul ilmunya. Kalau dibandingin, besok ketemu karo dukun wedok itu jauh lebih sakti dia. Itu ilmunya, ilmu sihirnya menjadi sangat sempurna. Rasulullah itu kan ya malampir itu. Malampir, Nyi Loro Kidul itu kan kesan-pesannya kan kuat sekali itu. Makanya guyonannya Gus Dur itu waktu masa kok banyak Indonesia itu kena bencana, kenapa? Karena biasanya wong dukun kan rawang macem-macem. Nah, dia langsung punya komentar ini. Saya masih ingat itu sampai hari ini guyonnya Gus Dur yang nggak terlupakan itu. Kata Gus Dur itu gara-gara Nyi Loro Kidul itu orang nganggo jilbab katanya. Jadi masalah, jadi nggak ngikuti syariah Gusti Allah nesu itu. Jadi wong jadi disalahkan Nyi Loro Kidulnya kan gitu, goro-goro nggak pakai jilbab. Orang-orang kan menganggap dia punya keilmuan Ratu Pantai Selatan dan lain sebagainya. Ini disalahi goro-goro orang anggu jilbab itu. Maka man jilbab ini Nyi Loro Kidul ini, insya Allah Indonesia jadi tentram. Hidup kita ini kan penuh dengan mistis dan magic seperti itu. Dan hari ini ya banyak orang yang terlibat. Saya nggak ngerti nih tim sukses apa yang melibatkan diri dengan dukun atau tidak. Tapi urusan itu berbahaya. Makanya nanti besok coblosan itu Anda harus banyak wirid itu. Anda bisa jadi ketika masuk di bilik-bilik itu sesono yang mengalihkan. Kita itu nyoblos aning jani nyoblos atau nyoblos arah ketemu-temu kadang-kadang. Loh itu betul. Ini hati-hati itu. Itu makanya perlu banyak zikir. Orang yang ikhlas yang nggak akan pernah diganggu oleh Allah. Karena ganggu oleh setan, oleh iblis itu karena memang disebutkan juga dalam Quran. Saat ketika iblis itu diusir dari jannahnya kan dia meminta sama Allah bisa menggoda anak Adam itu untuk bisa sesat bersama dirinya. Kata Allah, ya dipersilahkan bagi mereka yang mengikuti ilamin ibadika min humul mukhlasin. Tetapi ada di antara hamba-hamba Allah yang gak pernah kau bisa sentuh dan ganggu. Siapa itu? Orang ikhlas. Orang ikhlas. Makanya ikhlas itu ilmu paling tinggi sebenarnya. Ikhlas itu Anda tidak bergantung kepada makhluk. Anda tidak pernah berharap kepada makhluk dalam hidup ini. Tapi hanya betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsep kemuliaan, membangun keikhlasan. Ikhlasan itu yang gimana? Siap nyoblos dengan ikhlas tidak kira-kira? Siap. Kalau ikhlas nggak usah nunggu serangan fajar ya. Kalau serangan fajar nanti jadi kacau.
Berapa uang yang harus kau terima. Sekarang serangannya tidak hanya fajar Ustaz, ada serangan duha, serangan subuh, serangan maghrib, serangan isya. Nah, serangan-serangan banyak ini. Saya kemarin ngasih kajian di mana, habis itu ada yang diskusi, Ustaz, habis ini betul yang Ustaz sampaikan, kita nanti akan insya Allah di sini panen uang di sini. Loh, kenapa? Karena calegnya ada 3. Di panen uang itu berarti tipologi ini mereka harus ditompo kabeh gitu. Jadi kan gitu. Jadi wani ulur-ulurnya seperti itu. Ini konsep-konsep yang hadir dalam kehidupan kan gitu. Kekuasaan seringkali dihubungkan dengan keuangan kan. Makanya bukan keuangan yang maha kuasa kan gitu. Jadi dalam hidup itu orang berpikir bahwa Tuhan mereka ya fulus dan uang itu sendiri. Ini yang harus kita coba untuk koreksi. Kenapa dikoreksi Ustaz? Ya inilah sebuah proses keyakinan. Saya kembali ke konsep nilai kitab suci Al-Quran. Bahagia bersama Quran itu saya ingin beritahukan kepada bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya yang sangat menarik tadi, kalau mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang lain itu, kata para ulama Quran itu bentuknya adalah materi. Jadi bentuknya materi yang fana, yang bisa hancur dan bisa selesai karenanya, tapi tidak dengan Al-Quran ternyata. Lafaz Allah ini dalam bentuk kalamullah ini. Loh, kenapa Ustaz? Ini ternyata kekuatan Quran itu bukan pada materinya, tetapi pada imaterinya. Imaterinya apa? Ya perubahan yang kemudian hadir. Nah, ini perubahan ini dianggap kampanye nanti. Tetapi betul, Quran ini bisa merubah orang dari tidak baik menjadi baik. Maka kalau ada orang anti perubahan menjadi baik, itu ya menentang ayat-ayat Allah. Karena dalam Islam itu proses hidup itu ya berubah. Menjadi baik itu ya ada proses ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Itu ajakan kepada kebaikan. Ajakan kebaikan. Ikuti ihdinas siratal mustaqim. Jenengan minta yang namanya jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini jenengan arep pentelengi napa ajeng jenengan lewati kira-kira? Hah? Itu kalau Anda angan ikan lewati, maka jalan itu ya hanya dari bagian dari petunjuk. Makanya anta musafir, Anda itu hidup bagikan sebuah orang yang melakukan perjalanan. Innaka kadhihun ila rabbika katham famulaki. Dan jalan itu tidak sederhana. Walaupun yang Anda minta mustaqim itu nggak pernah sesat, nggak pernah nyeleweng kecuali ke jalan yang benar. Tetapi wallah itu jalan itu mendaki, berat itu. Jalan mendaki itu berat. Jadi menuju baik itu berat. Tetapi yang menarik itu jalan itu menyenangkan. Loh, kok menyenangkan Ustaz? Ini karena arahnya Quran itu ya sifatnya imateri ini. Ternyata menjadi sifat, menjadi obat. Obat apa Ustaz? Ya obat hati dan kalbu, obat psikis kita ini. Jiwa kita ini. Hidup manusia ini kan sebenarnya terdiri dari 2 unsur yang paling dominan. Yang pertama apa? Materi, jasad. Dan urusan jasad biasanya Anda ingin kejar menjadi sempurna. Makanya wong loro secara fisik itu piye carane mari kan gitu. Urusan pengobatan dan berobat itu menjadi utama. Kasih resep dokter apa saja, semahal apapun Anda cari, Anda tebus untuk jadi sehat. Itu urusan fisik. Tapi orang ketika bicara sakit, yang sakitnya itu sakit kalbu, sakit jiwa, nah itu ternyata tidak banyak orang yang mau mengeluarkan uang karenanya. Nah itu, mereka mengabaikan bahwa jiwa mereka ini sedang sakit. Loh, kenapa sedang sakit? Nah, ini. Dan apa efek orang ketika jiwanya sakit? Walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Karena dia tidak meyakini sesungguhnya atas sebuah perkara yang gaib. Karena dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan ketenangan itu. Di mana ketenangan itu Allah Ustaz? Fi qulubil mukminin, di hatinya orang-orang yang beriman. Liyazdadu imana ma'a imanin. Cara memberikan ketenangan kebahagiaan itu adalah menambah iman dari keimanan yang sudah mereka miliki. Wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadathum iman. Itu kekuatan Quran. Saat ayat-ayatnya Anda baca itu teorinya bertambah kalau punya iman. Makanya Quran itu
bacaannya saja sudah punya pengaruh yang sangat besar atas para pembaca dan orang-orang yang mendengarkannya. Lingkungannya, keadaannya bersama ahlu Quran itu bisa menghasilkan sebuah kekuatan yang sangat besar. Dan percayalah, itu yang memberikan kebahagiaan atas kita. Karena yang menurunkan kebahagiaan itu Allah, bukan kekayaan kita, bukan kedudukan kita, bukan kekuasaan kita, bahkan bukan intelektual, kepintaran kita, bukan. Tapi betul-betul dari sisinya. Dari sisinya. Ini yang mengingatkan kita, yang menuntun kita. Makanya kan pernyataan tentang ketakwaan di awal surat Al-Baqarah kan menarik. Selain alladzina yu'minuna bil ghaib dibangun dengan wa yuqimunas sholat. Makanya wasta'inu bisobri sholat. Wujud membangun keimanan itu sujud. Sholat itu sujud. Bahkan di Quran ada surah judulnya sajdah. Sajdah. Itu urusan sujud itu menjadi urusan penting. Sujud kitalah yang mendekatkan kita kepada Allah. Banyaklah bersujud. Karena sujud itu simbol keimanan. Kedekatan kita dengan Allah. Bahkan dalam kitab suci Al-Quran Allah sampaikan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, bahwa ada kebahagiaan yang sangat, kemenangan yang sangat besar atas orang-orang yang beriman itu saat mereka bisa tegakkan sholatnya dengan cara yang khusyuk. Khusyuk itu bukan raganya saja yang sholat. Kita ini seringkali hanya raganya saja yang sholat. Ukurannya kan tadi sujudnya sing kaya ngopo, rukuknya sing kaya ngopo, itidale sing kaya ngopo, itu kita memang terus ingin perbaiki. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, sholat itu seperti sholatnya Rasulullah itu. Tapi bukan sekedar itunya sebenarnya. Karena urusan khusyuk itu urusan jiwa kan itu. Ya apa ya kira? Urusan rasa, urusan kolbu. Loh, kenapa Ustaz bisa mengatakan seperti itu? Lihat ketika Allah menjelaskan tentang wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila alal khashiin. Loh, khashiin itu yang kayak apa? Itu di Al-Baqarah 46 ada lanjutannya yang Allah ceritakan tentang khashiin itu. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang itu merasakan betul itu apa yang ada pada dirinya itu seolah-olah mulaqu rabbihim, berada dalam satu liqo dengan Tuhannya. Dan dia bisa mengembalikan semua urusan-urusan hidupnya ini atas permasalahan dirinya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat ringan itu. Makanya sujud itu sebenarnya menjatuhkan semua masalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sujud kita. Dan ternyata ketika ketakwaan, singgungannya tidak hanya mengimani yang gaib dalam keimanan, tidak hanya juga dalam urusan banyak sholat sujud, sholat-sholat yang khusyuk, yang bisa memberikan kebahagiaan atas pelakunya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ternyata ada ukuran juga yang sangat penting dalam kehidupan dunia ini yang ingin memuliakan kita. Bukan sekedar imanmu, bukan sekedar sholatmu, tetapi urusannya dengan malmu, hartamu. Makanya fikih muamalah yang bisa menghasilkan keuangan tadi menjadi sebuah perkara yang sangat serius untuk Anda perhatikan. Karena bentuk mulia dan tidaknya kita juga diukur tentang cara jenengan mendapatkan uang dan bagaimana kira-kira Anda menyalurkan uang itu dalam kehidupan Anda. Saya itu oleh Allah 1 bulan ini ketemu satu tim yang kebetulan tidak hanya dari Solo. Mereka menginisiasi sebuah kegiatan yang disebut manajemen bahagia bersama Quran. Gitu. Itu ketemu kita diskusi macam-macam dan seterusnya. Ternyata ada sesuatu yang menarik yang menyambungkan kita dengan dia. Waktu pertemuan itu saya undang, itu sudah ketemu saja. Waktu itu enggak di luar skenario saya juga. Karena saya memang kalau Kamis kan rutin ngisi kajian di warung sedekah itu. Saya ketemu di sedekah itu, dia kaget. Dia lihat macam-macam, akhirnya penasaran. Tahu saya antarkan ke pesantren kami dan lain sebagainya dan seterusnya. Tapi gimana Ustadz, saya itu memang kepengen lihat dia caranya wong itu so seneng dan membuka dan punya kesadaran tentang Quran ini sebagai mukjizat tadi. Nah terus ya ini salah satu banyak urusan ukurannya gini. Nah, ketemu salah satu metode yang saya bisa sampaikan itu mudah-mudahan memudahkan orang mentarjim Quran. Nama metodenya sudah masyhur itu,
online-nya juga banyak peminatnya, namanya Tamziz ini. Akhirnya saya diundang sampai ke Bekasi, terus mau ke Jakarta ini, diminta untuk persiapan dan lain sebagainya. Tapi yang sangat menarik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata benar yang seperti yang dia sampaikan. Ustaz, nanti memang urusan kita membawa Quran itu tidak hanya sekedar ngajarkan Quran, tetapi ya urusan-urusan yang ingin belajar Quran itu apa bisa diselesaikan oleh ayat-ayatnya itu sendiri. Nah, ini yang paling penting ternyata. Karena itu yang dipesankan Imam Hasan Al-Basri. Sangat menakutkan, mengkhawatirkan ketika banyak orang yang sudah hafalan terhadap Quran itu bisa sampai 30 juz, murojaahnya berkali-kali, tetapi hilang atas dirinya nilai-nilai Quran. Hidupnya itu malah jauh dari akhlak Quran. Ada nggak kira-kira yang seperti itu? Nah, dia penghafal Quran, dia pinter nek kon ngaji, tapi ternyata akhlaknya, nilai kehidupannya jauh dari Quran. Nah, itu yang harus kemudian diselesaikan. Dan ternyata kebanyakan urusan manusia itu ya tadi saya katakan itu urusan utamanya kan urusan jasadiyah. Jasadiyah itu banyak yang menghilangkan nilai iman itu gara-gara uang tadi. Makanya ini saya ingatkan, orang mau kepengen berpuasa itu motifnya apa? Urusannya sama-sama menguasai negeri ini, menguasai sumber daya alam. Tapi untuk siapa? Kalau hanya sekedar untuk dirinya dan golongannya, menjadi cilaka yang sangat besar dia. Nggak ada bedanya dia dengan Fir'aun. Tapi kalau keinginannya menguasai itu untuk kemakmuran bersama, kesejahteraan bersama, kemuliaan bersama, tegaknya siar-siar agama secara bersama, itu nilai-nilai yang sangat indah. Makanya Imamul Adil itu menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar dalam kehidupan. Dan alhamdulillah ketemu juga ada salah satu panitia yang punya masalah yang sangat rumit itu. Dia sudah tercerahkan. Saya sudah sekarang masjid itu mesti harus 5 waktu ke masjid Ustaz. Ngaji Quran ba'da maghrib saya mesti ngaji Ustaz. Tapi Ustaz, ada masalah yang belum selesai atas diri saya. Masalahnya apa? Dia cerita. Dia itu pengusaha, dulu pernah modali orang itu sampai 7 miliar. Tapi ternyata Pak, dihapusi. Dihapusi. Wah, itu dendamnya sampai sekarang nggak hilang. Sampai dia yang hapus itu meninggal. Sudah 40 hari, seminggu kemarin istrinya itu datang ke saya untuk minta maaf. Saya tidak bisa memaafkan Ustaz. Dan dulu waktu hidup itu setiap hari tak WA, tak tagih mengpeng 20 kali. Ada. Kenapa ya? 7 miliar itu. 7 miliar itu. Itu gimana Ustaz cara menyelesaikannya? Belum maksudnya menyelesaikan, yo ben dhewe iso bayar kowe. Lah dhewe sugih apa ora? Oh wis bangkrut gara-gara dongaku. Lah kuwi dongamu sing elek gitu kan. Jadi malah ra iso nyaur kan gitu. Kudune dongane muga-muga tambah sugih, tambah mapan. Itu makanya yang diweling sama Habib Rizik kan, kowe iki walaupun beda partai, besok coblosane beda ning aja ndongake elek karo pemimpin telu-telune sing arep kontestan kuwi karena kowe ora ngerti. Kowe sapa sing dadi pemimpinnya. Nek tenan pilihanmu sing apik kuwi ora kepilih, lah terus sing kepilih kuwi sing mbok dongake elek dadi elek apa ora kira-kira? Dadi elek. Makanya dongake apik kabeh wae. Karena lah ning kalau kita tidak dipilih pemimpin yang baik kita hancur-hancuran. Wis ora apa-apa, iki pengalaman kata Gus Bahak, iki pengalaman hidup dalam presiden yang tidak pernah baik juga kan itu. Dan buktinya kowe ejek eksis. Hidupmu ejek mapan. Nggih napa nggih? Ah, itu nilai-nilainya hal-hal yang sangat sederhana, termasuk itu. Kenapa kira-kira kok menjadi masalah problem? Ya tidak memaafkan itu, tidak memaafkan. Wal afina aninas itu menjadi sesuatu yang sangat berat ternyata. Itu kan dibutuhkan kelapangan hati. Oh, ngomong gampang Ustaz, ya betul memang ngomong gampang. Tetapi nek mbok ukur 7 miliar itu, pernah kan jenengan berpikir nanti di akhirat? Saya mohon maaf, kowe luwih becik sing ngapusi sing dolimi apa sing didolimi kira-kira? Sing didolimi. Loh, kenapa kok didolimi? Didolimi itu meringankan bebanmu. Meringankan beban. Pokoknya urusan 7 miliar itu besar loh. Loh maksudnya gimana Ustaz? Kowe iki 7 miliar itu mesti ditekoi kowe asale saka ngendi kira-kira? Halal kabeh apa ora kira-kira? Lho wis urusan abot to kira-kira. Lah kalau kemudian dihapusi uang sampai 7 miliar hilang, itu kan meringankan bebanmu. Nek ora hilang, kowe yo mempertanggungjawabkan 7 miliar itu kan kanthi detail tambah rekoso. Ngene apa? Nah, hanya sudah, ya Allah itu 7 miliar mesti diambil sama orang didolimi dan saya ikhlas. Ikhlasmu mesti dibalas lebih gede. Lah, kapan dibalas sih? Lah, kowe ikhlas wis njaluk Gusti Allah balas lebih gede. Loh, iya apa ya kira? Ummu Salamah itu kan
Ada hadisnya itu. Ummu Salamah itu mengatakan, saya mendengar pelajaran dari Rasulullah itu. Di kitab Riyadhus Shalihin ada itu. Hadisnya sahih. Kalau kehilangan dapat musibah, maka ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dengan keikhlasan dapat ganti jauh lebih baik. Dan Ummu Salamah melakukan betul itu. Kenapa Ustaz? Ketika suaminya meninggal, istri kalau ditinggal suami yang baik, sedih nggak kira-kira? Tapi dia jawab dengan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Ummu Salamah, betul itu. Allah Ta'ala balas bagaimana yang disampaikan Rasulullah jauh lebih baik. Loh kenapa? Begitu masa iddah selesai, ternyata dia dilamar sama Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi ibu-ibu kalau kepaten bapak ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ojo berharap dilamar. Ya paling ya Muhammad Soleh atau Muhammad Bahrun, Muhammad Joko dan seterusnya. Itu faktual, ini nyata. Jadi diganti lebih bagus. Jadi tujuannya itu sebenarnya Allah akan ganti lebih bagus nek kowe ikhlas. Lah berhubung kowe ra ikhlas, ora dibales-bales oleh Gusti Allah ning donya. Kan baru ngerti ukuran dan urusannya. Loh, itu sederhana saja. Nah, makanya nggak usah berharap dengan manusia. Manusia itu bagian dari skenario Allah dalam konsep menjalankan nilai takdir. Dan itu janji Allah. Dengan kehilangan sandal yang masjid Nur Mirah, jalur ganti sob. Takmir nopo Gusti Allah. Nek takmir paling senilai itu. Paling ya dikei det bensin, kadang-kadang ada itu di Jogokarian seperti itu. Nenek mbok pasrahke Gusti Allah. Kowe diganti luwih apik niku. Jadi sepatu katanya. Dan sebagainya dan sebagainya. Urusannya wis sandal. Bahkan diganti yang lain-lainnya dan sebagainya. Ono wong kehilangan sandal iso dadi oleh bojo dan seterusnya. Oke, ceritanya panjang itu. Karena keikhlasan. Kita ini kenapa kok sulit untuk berkembang rezeki bertambah karena kurang ikhlas. Yakin itu. Saya tanya, kok jenengan dulu kisahnya gimana itu kok bisa punya jadi pengusaha sekarang ya punya rumah bagus kehilangan 7 miliar. Dia cerita, Ustadz, pulau ini modal ke Jakarta itu berkapok kolor katanya. Kebetulan dia ketemu sama kiai itu punya kos-kosan itu sampai 30 kamar. Itu gratis. Soko wesin kuliahnya kono digratis. Sampai hari ini kos-kosan itu ada katanya. Dan saya beruntung Ustaz, saya ditampung di situ dan saya bisa dapat anak ragile kiai ini loh. Biasa. Anak ragile kiai ini loh. Kowe soko katok koloran iso nganti tekan duit cung miliar itu kan goro-goro dungone kiaimu itu tuh. Mertuamu itu tuh kadang-kadang. Tapi ikhlasnya kowe ora mulai kadang-kadang. Ikhlasnya ora mulai. Karena apa yang sudah kamu lakukan? Kalau mertuan jenengan wis bangun ke kos-kosan 30 kamar dan jenengan bisa tempati dengan baik dan sempurna. Itu kisah. Tapi faktual dalam kehidupan itu kita perlu belajar atas apa yang terjadi atas orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sudah hatam ya? Alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.